Kemudian untuk acara ini ada yang bertanya tentang rekaman. Jadi rekaman acara ini akan kami share ke YouTube PPNI Kota Padang. Jadi untuk acara ini kami didukung penuh oleh PPNI Kota Padang. Terima kasih untuk PPNI Kota Padang. Rekaman ini akan kami share nantinya melalui YouTube PPNI Kota Padang, namun tidak live streaming saat ini, ya. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang perlindungan hukum perawat di era new normal. Nah, ini yang akan memberikan materi adalah pakar hukum kita, ya, Bapak Nurse. Ya, jadi beliau baru menyelesaikan nurse-nya kemarin ya. Walaupun beliau sebenarnya pendidikannya sudah magister ya. Selamat Pak Ed, Nurse Adzandri, Escape, sarjana sosial, sarjana hukum dan magister hukum ya. Beliau merupakan sekretaris Komite Etik dan Hukum di RSUP Dr. M. Jamil Padang. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Bidang Etik dan Hukum di Himpunan Perawat Manajer Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Untuk di PPNI Kota Padang, jabatan beliau adalah Wakil Ketua Hukum dan Politik. Juga merupakan dosen luar biasa di Hukum Kesehatan Program Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta Padang. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Adzandri, maksimal 20 menit ya Pak. Silakan Pak. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi yang diamanahkan oleh HPMI Sumatera Barat dengan judul Kepatuhan dan Perlindungan Hukum Perawat di Era Normal Pandemi COVID-19. Yang saya hormati Ibu Ketua HPMI Sumatera Barat, Ibu Dr. Yulasri SKPMK, yang telah membuka acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di acara ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah dikenalkan oleh moderator nama ya dan juga kegiatan sehari-hari. Mudah-mudahan tidak perlu lagi perkenalan diri. Kita lanjut aja kepada topik tentang perlindungan hukum. Jadi perlindungan hukum ini merupakan hak setiap individu, setiap hak masyarakat agar dia melaksanakan tugas dan kewenangan itu dijamin dan bisa menggugat apabila dirugikan. Itu topik yang sangat penting sekali untuk kita paham bersama. Jadi perlindungan hukum itu merupakan hak azazi, hak setiap orang agar dia mendapatkan perlindungan hukum itu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari itu dia dijamin sehingga dia bekerja itu dengan aman dan nyaman, termasuk juga profesi keperawatan. Di perlindungan hukum ini salah satu topik yang membuat atau hidup kita itu membuat aman dan nyaman itu dalam bertugas itu oleh dijamin oleh negara. Itu topik yang sangat menarik kita bahas pada area pandemi ini. Jadi memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan itu dijamin oleh negara. Perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-haknya itu yang diberikan. Termasuk kita mengadakan seminar seperti sekarang ini, bebas meluarkan pendapat kita untuk kepentingan kita bersama. Jadi konsep perlindungan hukum itu ada dua aspek. Yang pertama preventif. Yang dimaksud dengan perlindungan preventif itulah perlindungan hukum profesi yang ditetapkan oleh penguasa. Misal saja melalui undang-undang keperawatan yang telah ditetapkan. Salah satu topik dari preventif itu dari undang-undang keperawatan itu adalah bagaimana perawat itu diatur menjalankan tugas dan hak-haknya agar tidak keluar dari koridor-koridor hukum yang ditetapkan. Itu disebut dengan perlindungan hukum preventif. Yang kedua, yang dimaksud konsep perlindungan hukum itu juga memperoleh kebebasan untuk menjalankan profesi sesuai dengan kewenangan diterapkan perundang. Dimanapun perawat itu bekerja, di institusinya, rumah sakit, puskesmas dan tenaga kesehatan lain itu sudah dijamin hak-hak dan kewajibannya. Apa hak dan kewajibannya itu sudah dijamin dalam undang-undang keperawatan. Selanjutnya, perlindungan hukum juga mendapat perlindungan hukum apabila ada masalah hukum. Jadi apabila perawat ini misalnya dia menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi, sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, apabila ada masalah dia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang keempat, perawat ini juga dalam konsep perlindungan hukumnya bekerja tanpa ancaman. Bahwa di sini dia melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan yang dia jalankan
asuhan keperawatan yang dilaksanakan itu sudah dijamin oleh undang-undang. Yang selanjutnya, konsep perlindungan hukum untuk profesi keperawatan itu fasilitas pelayanan yang layak. Itu sudah disampaikan oleh tadi pemateri Bu kedua, Bu Mira Susanti, bahwa di RSUD Padang itu termasuk juga advokasi kepada para perawatnya, fasilitasnya, dan juga termasuk nanti remunerasinya itu juga adalah salah satu bentuk aspek perlindungan hukum kepada perawat. Sepanjang perawat itu menjalankan tugas-tugas sesuai dengan profesinya dan kewenangan, maka perawat itu berhak mendapat perlindungan, termasuk juga perawat itu juga apabila dia diduga lalai dalam menjalankan praktek profesinya. Itu juga termasuk nanti akan kita bahas pada topik selanjutnya. Di dalam Undang-Undang 36 tentang kesehatan, pasal 58, setiap orang itu berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan dan atau menyelenggarakan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatannya. Jadi perawat atau tenaga kesehatan itu, dia tidak kebal hukum apabila dia melanggar koridor-koridor hukum yang telah ditetapkan oleh negara melalui undang-undang atau peraturan itu, maka perawat atau tenaga kesehatan itu juga dapat dituntut. Oleh sebab itu aturan yang telah ditetapkan itu harus kita pahami sehingga kita mendapat koridor-koridor mana batas-batas hukum yang dilanggar dan mana batas-batas kewenangan yang kita miliki. Yang selanjutnya, kapan seseorang itu tidak dapat digugat di dalam hukum? Di pasal 2-nya dibunyikan, tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau penjagaan kesehatan. Jadi perawat gawat darurat atau tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan gawat darurat yang tujuan pokoknya itu untuk menyelamatkan kematian atau mencegah timbulnya kecacatan pada seseorang, maka orang itu berhak mendapat perlindungan hukum karena tujuannya adalah untuk kemanusiaan. Memberikan bantuan hukum kepada perawat bukan berarti perawat itu bebas meskipun tidak bersalah atau kebal hukum atau bersalah di mata hukum. Tidak. Memberikan bantuan hukum itu bagaimana hak-hak hukum perawat itu dijamin. Baik dia dalam melaksanakan tugas profesinya, maupun akibat lalai melaksanakan tugas profesinya, maupun dia melakukan malpraktek, perawat itu berhak dia mendapat hukum sebatas kebenaran atau hakikat hukum yang telah diatur oleh undang-undang negara kita. Di dalam perlindungan hukum ini, di dalam undang-undang keperawatan, perawat memang telah dijamin akan perlindungan hukum dalam menata tugas profesinya itu di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 36 bahwa di dalam Undang-Undang keperawatan itu memang perawat sudah dijamin secara hakiki maupun secara prinsip-prinsip hukum. Yang pertama itu perawat memperoleh perlindungan hukum selagi dia melaksanakan tugas-tugasnya itu sudah sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur, dan ketentuan peraturan undang-undang. Itu sudah dijamin ya. Jadi perawat itu dimanapun dia berada, dimanapun saja, puskesmas, praktek mandiri, di rumah sakit, dan fasilitas pelayanan sudah dijamin. Asal dia sesuai dengan kode-kode standar pelayanan yang telah ditetapkan. Ini kita lanjut saja nanti kita karena ini poinnya sudah kita pahami bersama. Yang selanjutnya perawat itu juga berhak mendapat imbalan jasa atas pelayanan yang telah diberikannya. Jadi tidak bahwa secara hukum, secara legal perawat itu berhak apabila telah melaksanakan tugas-tugas profesi profesional secara ketentuan yang berlaku, maka dia berhak mendapat imbalan jasa atas pelayanan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya perawat juga berhak memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Misalnya di era pandemi ini, di ruang COVID, bagaimana standarnya, mana ketentuannya. Nah, itu sudah harus sesuai dengan yang mempekerjakan perawat di sana, harus mengacur di sana, karena itu salah satu amanah dari Undang-Undang Keperawatan. Isu-isu keperawatan di era pandemi ini, yang terkait dengan perlindungan hukum itu adalah yang pertama, aspek etik dan legal hukum keperawatan. Bagaimana perlindungan perawat yang bertugas di area COVID, misalnya di zona merah. Itu isu-isu yang yang telah dibahas tadi oleh pemateri sebelumnya. Yang selanjutnya, bagaimana standar praktek keperawatan di era pandemi ini. Bagaimana fasilitas-fasilitas yang dia dapatkan. Bagaimana reward-reward yang dia dapatkan. Ini juga isu-isu yang perlu kita diskusikan bersama-sama.
Yang selanjutnya kompetensi dan kewenangan perawat. Apakah di era pandemi ini perawat memerlukan pelatihan khusus sesuai dengan situasi pandemi yang kita hadapi bersama. Yang selanjutnya yang sangat penting juga kepatuhan perawat dan perlindungan perawat. Ini yang pertama, bagaimana perawat itu mematuhi ketentuan-ketentuan, misalnya protokol kesehatan. Dia cara membuka pakaian hazmat misalnya agar dia tertular, itu juga harus diedukasi dan disesuaikan kepada perawat yang bertugas di area pandemi. Ini sekilas saja informasi bahwa COVID ini pada saat ini itu sudah dinyatakan sebagai penyakit yang berbahaya. Kenapa dia berbahaya? Dia dapat menular kepada siapa saja dan juga dapat menimbulkan kematian. Itu sudah diatur dalam Permenkesnya. Ini sekilas saja informasi bersifat umum, sudah dibahas di mana-mana, tetapi setidaknya perawat wajib tetap bertugas bila dia tetap sehat. Meskipun sekarang area pandemi, perawat itu tidak sama, tidak bisa dia WFH seperti di bagian administrasi. Dia wajib melaksanakan tugas pokoknya. Ini sudah bagaimana bentuk-bentuk yang seperti ini oleh dipahami oleh semua perawat dan tidak boleh menolak apabila sehat. Kalau dia perawat menolak misalnya di era pandemi dengan tidak alasan yang kuat, maka dia bisa saja dianggap melanggar prinsip proporsional keperawatan atau melanggar etik keperawatan. Untuk Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana, COVID ini sudah dinyatakan sebagai bencana nasional. Arti kata bahwa penyakit ini bisa menimpa siapa saja. Tidak peduli dia siapapun dapat tertimpa. Oleh sebab itu, dalam kondisi yang seperti ini, memang dari aspek-aspek legalitas hukumnya harus kita pahami sebagai profesi perawat sebagai sebuah risiko yang harus kita hadapi. Perawat adalah profesi yang wajib bertugas 24 jam, walaupun sekarangnya era COVID. Ini yang kita pahami bersama. Hati-hati misalnya seorang perawat dengan alasan yang tidak jelas pada kondisi sekarang ini, karena telah ditetapkan oleh Kepres sebagai bencana nasional, peran kita sebagai perawat harus kita pahami bersama-sama, agar kita tidak melanggar kode-kode hukum yang telah ditetapkan oleh negara kita. Di era COVID ini, aspek-aspek isu yang sering kita dengar sehari-hari, yang pertama itu pelayanan keperawatan di era COVID sangat kompleks. Baik aturannya, baik proses keperawatannya itu berubah karena namanya saja era COVID. Yang kedua, kecurigaan masyarakat. Perawat-perawat yang sudah bertugas di era COVID itu bisa saja menularkan kepada orang lain. Bahkan ada yang diusir dari kosnya. Ini isu-isu yang harus kita cari jalan keluarnya agar perawat itu terlindungi dari hukum. Yang selanjutnya, perawat itu juga rawan tuntutan hukum apabila dia tidak melaksanakan tugas dan lain segalanya di era COVID ini, maka bisa saja dia atau masyarakat sendiri yang akan menggugatnya apabila tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang selanjutnya, masyarakat pada saat ini menuntut semakin kritis dan dinamis. Karena tuntutannya akan proporsional itu tidak mau harus kita hadapi. Oleh sebab itu kita dalam bersikap harus juga paham dengan aturan-aturan hukum yang telah kita tetapkan bersama. Sesuai dengan sumpah profesi perawat, wajib bertugas di area COVID ini. Walaupun kita misalnya masyarakat itu kritis, rawan kita tertular penyakit dan segala macam, dan kita tidak bisa WFH. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Sama menurut undang-undang. Kalau menurut undang-undang, perawat itu wajib mempunyai kewenangan, wajib dia. Dan dia itu boleh menurut hukum, tidak bisa digugat. Tapi boleh menurut hukum, belum tentu boleh punya kewenangan, punya kompetensi, tapi belum tentu boleh menurut hukum. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Kewenangan itu adalah hak kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Yang berwenang hak kekuasaan itu dilekatkan pada posisi perawat. Misalnya sudah diatur undang perawatan. Mohon maaf, Pak Ed.
Silakan. Silakan, udah. Udah. Sudah dengar. Ya, udah. Terima kasih, maaf kepada teman-teman yang pendengar ini sinyalnya. Sudah bisa kita lanjut aja ya poinnya. Jadi pada saat COVID sebuah di beberapa sumber bahwa untuk institusi pelayanan kesehatan atau rumah sakit ini bisa dijadikan protokol untuk perlindungan hukum teman-teman perawat kita yang bertugas di yang pertama itu pemantauan perawat batuk pilek. Putus-putus. Bagus. Nah, mau diulang saja slide-nya yang ini Pak Ed. Penjelasannya. Ya, belum keluar suara Pak Ed. Udah, Riz? Ya. Ya, sudah Pak Ed. Udah. Ya, udah. Silakan Pak Ed, lanjut. Untuk paham yang paling penting kita laksanakan untuk pemantauan tenaga keperawatan kesehatan yang bertugas di rumah sakit, fasilitas kesehatan lain atau di puskesmas. Misalnya, ditetapkan kebijakan berupa SK kebijakan pimpinan. Bila tidak merasa sehat atau perawatnya demam dengan suhu 37,5 derajat Celcius, batuk pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala sistemik lainnya, maka wajib dari Satker membuat surat kerja, surat kepada pimpinan untuk segera diperiksa. Ketentuannya disesuaikan dengan kebutuhan instansi tersebut. Bila hasilnya negatif, aman, maka wajib mematuhi protokol kesehatan. Yang selanjutnya, apabila terkonfirmasi, maka ikut aturan yang telah ditetapkan. Ini harus untuk melindungi teman-teman kita yang jangan dipaksa bertugas apabila sudah memiliki gejala yang telah ditetapkan ini. Ini yang sangat penting kita pahami bersama. Itu termasuk salah satu bentuk perlindungan hukum yang resmi harus dibuat kebijakan institusi yang terkait. Yang dimaksud tadi sudah putus-putus tadi, saya balik aja ke yang dimaksud dan kewenangan ditetapkan oleh kekuasaan. Ini ditetapkan oleh kekuasaan itu sudah wajib kita laksanakan. Contohnya perawat bertugas contohnya ya, misalnya perawat itu melaksanakan asuhan keperawatan yang ditetapkan ABCD-nya itu berupa namanya ketentuan yang telah diatur dalam standar keperawatan. Sedangkan kompetensi, salah satu contoh kompetensi itu misalnya perawat mahir menjahit luka di IGD. Tetapi dia belum tentu mempunyai kewenangan karena itu disebut dengan pelimpahan wewenang. Perawat yang mempunyai pelimpahan wewenang ini syarat dia sah dan legal, dia harus mendapatkan instruksi tertulis dari dokter dengan ketentuan yang diatur oleh unit-unit terkait. Itu yang disebut perbedaan kewenangan dan kompetensi. Jadi hati-hati kita. Seorang yang telah mengikuti pelatihan PPGD, BPJS, belum tentu ahli dia atau mampu dia melaksanakan menjahit luka, tetapi belum tentu berwenang. Syarat-syarat dia kompetensi intinya bisa berwenang, maka dia harus mendapat instruksi itu tulis. Karena di Undang-Undang Keperawatan dibunyikan seperti itu. Ini sudah dibahas ya tadi. Kita lanjut saja. Ini juga sudah ada Undang-Undang Keperawatan. Sekilas saja kita Jadi yang dimaksud dengan perlindungan hukum represif tadi kita sudah membahas tentang perlindungan hukum preventif. Ketika sudah terjadi sengketa, konflik yang dihadirkan bentuk penyelesaiannya, maka di Undang-Undang Kesehatan dan Undang Keperawatan sudah diatur itu. Cara-caranya adalah mediasi. Jadi perawat itu untuk mendapatkan perlindungan hukum itu merupakan hak perawat. Cara-cara perawat untuk mendapatkan perlindungan hukum itu bisa melalui dirinya sendiri. Bahwa dia bisa saja menyampaikan bahwa dia sudah bertindak benar. Bisa saja perawat itu mendapat perlindungan hukum itu dari yang ahli atau yang disebut dengan advokat atau pengacara. Atau perawat itu juga bisa meminta tim ahli apakah perbuatan ini salah atau melanggar hukum. Atau juga dengan istilah dengannya mediator.
Itu namanya perlindungan hukum represif. Di perawat yang telah konflik timbul, yang masalahnya telah timbul, perawat itu berhak juga mendapat perlindungan hukum. Di dalam aturan PPNI yang diatur dengan buku pedoman perlindungan hukum PPNI yang diterbitkan oleh Badan Bantuan Hukum Perawat, alur bantuan hukum perlindungan untuk perawat itu sudah diatur oleh DPP PPN Pusat. Yang pertama, apabila pesawat itu bersengketa atau ada masalah, maka yang pertama dia itu harus melapor kepada DPK. Yang kedua DPD kota atau kabupaten, DPW, DPRD. Prosedur tetap dengan menggunakan struktur organisasi. Artinya setiap masalah itu tidak bisa langsung misalnya ke DPP atau bisa langsung ke DPP, tapi harus melalui struktur organisasi yang telah ditetapkan. Nah, dalam penyelesaian ini nanti baru diputuskan apakah perlu didampingi oleh pengacara dari PPNI atau oleh mediator dan lain-lain sebagainya. Jadi PPNI ini sudah punya peran penting. Jadi teman-teman yang telah bersengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka boleh meminta bantuan hukum kepada PPNI melalui struktur organisasi PPNI dengan membuat laporan tertulis kepada DPK. Nanti diproses oleh DPK. Kalau seandainya DPK bisa menghandle dia menyelesaikannya, maka DPK menyelesaikan. Tapi kalau tidak bisa, maka boleh langsung sampai ke DPP, Bantuan Hukum PPNI. Yang sebagai sebuah profesi yang profesional, maka perawat itu bisa saja dia telah bekerja baik, sempurna misalnya, excellent. Tetapi yang namanya risiko atau risiko medik atau risiko paru itu tetapnya muncul. Arti pekerjaan yang kita sudah rancang sebaik mungkin, seprofesional mungkin, ternyata tujuannya tidak diharapkan. Misalnya contohnya pasien jatuh. Nah, itu salah satu contoh yang tidak kita inginkan. Jadi bisa saja timbul yang di luar perkiraan kita. Kondisi-kondisi yang di luar prediksi kita ini bisa apabila kita digugat, maka kita berhak mendapat perlindungan hukum. Pelanggaran hukum untuk PP anggota perawat atau profesi keperawatan dimanapun saja itu dapat dia berupa perdata atau berupa pidana. Yang contoh-contoh dari perdata itu misalnya operasi atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau perbuatan melakukan hukum yang lain-lainnya. Melalui pekerjaan sebagai penanggung jawab dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh hukum-hukum yang sering digugatkan kepada para profesional. Sedangkan aspek hukum pidana, perilaku yang bertanggung jawab diatur dalam undang pidana dalam melanggar hukum berdasarkan kesalahan. Ada kesalahan itu bersifat sengaja, menyebabkan orang cacat atau meninggal, itu bisa dipidana. Atau lupa, ada juga ya tidak hati-hati, lalu menimbulkan orang cacat dan cedera. Ini juga dapat dituntut oleh hukum pidana. Jadi seorang yang cedera, walaupun tidak sengaja, akibat kita perbuatan tadi, tapi orang cedera, itu bisa kita juga mendapat gugatan pidana. Konsep pertanggungjawaban hukum pidana itu, bukti-bukti itu harus kuat. Tidak semua orang bisa digugat pidana. Yang pertama, tindak pidana itu dilakukan oleh yang membuat kesalahan, bahwa dia memang bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Yang kedua, memang dibuktikan ada unsur-unsurnya dulu oleh penyidik. Tidak bisa, oh ini lalai dia, dihukum saja pidana. Tidak. Harus dibuktikan dulu, apakah betul tidak akibat perbuatan pekerjaan ini wewenangnya atau tidak. Kalau wewenangnya dibuktikan, ada tidak unsur-unsur kesalahan. Yang ketiga, dia mampu bertanggung jawab bahwa tugasnya itu memang tanggung jawab dia. Yang keempat, tidak ada alasan maaf. Ini artinya bahwa perbuatannya itu sudah dianggap tidak bisa dimaafkan secara manusiawi atau secara humanistik atau secara kemanusiaan. Nah, apabila aspek ini keempat-empat ini barulah bisa seorang perawat itu dihukum pidana. Ini hanya sekilas saja ya, beberapa contoh aspek hukum pidana nanti kita bisa baca, sudah di-share oleh moderator tadi kepada para peserta ya. Yang selanjutnya kerugian. Nah, kerugian derita pasien akibat kesalahan ya, baik kesalahan apa oleh para tenaga kesehatan tidak menjalankan praktek profesinya dengan standar profesi. Orang rugi akibat perbuatan ini timbul kerugian maka bisa digugat pidana. Juga begitu dengan masyarakat. Ini kita select saja. Untuk kepatuhan perawat di era normal ini harus menjadi role model ya di lingkungan sehari-hari yang harus mematuhi protokol kesehatan ya, menjadi contoh hidup sehat. Di institusi pelayanan kesehatan perawat itu dapat menolak ya apabila tidak standar apabila dalam melaksanakan asuhan keperawatan tidak memperoleh fasilitas yang standar yang bisa membahayakan dirinya dan mengancam keselamatannya, maka dia dapat
menolak. Dan bukti tidak standar ini harus kuat, dibuktikan. Tidak asal menggugat saja, oh tidak. Ada bukti-bukti secara hukum yang bisa dibuktikan bahwa memang tidak standar. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya hanya ingin mengutip ya, para pakar hukum mengatakan keselamatan pasien adalah hukum tertinggi. Dengan istilah latinnya adalah agroti salus lex suprema. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi-materi yang disajikan oleh narasumber, Pak Ed, luar biasa. Kita berikan aplaus Bapak Ibu di tempat masing-masing untuk ketiga narasumber hebat kita hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita diskusi, saya akan menyapa teman-teman yang sudah mengisi di chatroom, ya. Ada banyak ini teman-teman, sebagian yang sudah mengisi chatroom kita. Ada yang dari Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, ada yang dari Stikes Alifah Padang, ada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, kemudian ada juga yang dari RSUD Kaimara Papua Barat, ya jauh ini. Kemudian ada juga dari RSU PKU Muhammadiyah Klaten, ya Jawa Tengah. RSUD Sayang Rakyat Makassar, nah ini jauh juga. Kemudian dari Sumatera Selatan, dari Pasaman Barat, kemudian dari Unika Musi Caritas Sumatera Selatan, dari Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru, dari RSUD Embung Fatimah Batam, kemudian dari Puskesmas Ngampah, dari Rumah Sakit Bakti Husada Purwakarta, ya.